Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil tugas besar 2 kami dengan dosen pengampu Ibu Yunita Dian Suandari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurelia Ika Wijaya dengan NIM 411210101001. Perkenalkan, nama saya Dilan Rasmila dengan NIM 411210101093. Berikut soalnya. Pada suatu pekerjaan pedestrian terdapat keterlambatan pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Setelah dilakukan penelitian terdapat variabel X1 sampai X8 yang mempengaruhi keterlambatan pekerjaan. Adapun penjelasan variabelnya sebagai berikut. Fluktuasi harga material yaitu X1, adanya perubahan jadwal kerja oleh penyedia jasa X2, pembatasan ke lokasi pekerjaan X3, adanya pekerjaan tambah atau kurang atau CCO itu X4, adanya perubahan rencana kerja di lapangan X5, penumpukan material X6, banyaknya pelaku usaha dan rumah masyarakat di lokasi proyek X7, terdapat banyaknya utilitas atau kabel PLN, Telkom, PDAM, fiber optik di proyek yaitu X8. Setelah dilakukan uji regresi, maka terdapat hasil analisa data sebagai berikut. Soalnya, kita disuruh interpretasi dari hasil ini. Maka berikut hasil interpretasi kami. Yang pertama, tabel di atas dapat dijelaskan yaitu jumlah sampel sebanyak 30. Pada tanda bintang 1 dan bintang 2 adalah keterangan Pearson correlation, menyatakan bahwa variabel terjadi korelasi. Namun, jika tidak memiliki tanda tersebut, maka nilainya tidak terjadi korelasi. Pada angka 1 adalah keterangan Pearson correlation, mengartikan variabel terkorelasi dengan sempurna. Pearson correlation. Analisa korelasi Pearson atau produk momen adalah analisis untuk mengukur kerataan hubungan linear antara dua variabel yang mempunyai distribusi datar normal. Berikut kategorinya. Uji regresi linear. Tujuan dari analisis uji regresi linear untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel independen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif? Dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 sampai dengan Bn dikali Xn. Dengan keterangan Y sama dengan variabel dependen, X1 dan Xn yaitu variabel independen, A konstanta yaitu nilai Y apabila X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan 0. B koefisien regresi. Signifikan hasil korelasi. Uji korelasi untuk menguji signifikasi hasil korelasi apakah ada hubungannya atau tidak. Pengembalian keputusan berdasarkan probabilitas, lihat pada kolom SIG, adalah sebagai berikut. Jika SIG lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika SIG kurang dari 0,05, maka HO ditolak. HI diterima. Persamaannya sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1, ditambah B2 dikali X2, ditambah B3 dikali X3, ditambah B4 dikali X4, ditambah B5 dikali X5, ditambah B6 dikali X6, ditambah B7 dikali X7, ditambah B8 dikali X8. Dan 0,283 ditambah 0 dan hasilnya 0,283 ditambah 0,260 ditambah 0,149 ditambah 0,88 ditambah 0,030 ditambah 0,75 ditambah 0,034 ditambah 0,203 ditambah 0,184. Untuk interpretasinya, yang pertama, nilai A sebesar 0,283 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel keterlambatan kerja belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel fluktuasi harga material X1, adanya perubahan jadwal kerja oleh penyedia jasa X2, pembatasan ke lokasi pekerjaan X3, adanya pekerjaan tambah atau kurang atau CCO X4, adanya perubahan rencana kerja di lapangan X5,
adanya penumpukan material X6, banyaknya pelaku usaha dan rumah masyarakat di lokasi proyek X7, dan terdapat banyaknya utilitas atau kabel PLN, Telkom PDAM, fiber optik di proyek X8. Selanjutnya, untuk nilai B1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,260 merupakan variabel fluktuasi harga material yang mempunyai nilai pengaruh positif terhadap keterlambatan kerja, yang berarti setiap kenaikan satu satuan variabel fluktuasi harga material maka akan mempengaruhi keterlambatan kerja sebesar 0,260 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang kedua, untuk nilai B2 atau nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,149 merupakan variabel adanya perubahan jadwal kerja oleh penyedia jasa yang mempunyai pengaruh negatif terhadap keterlambatan kerja, yang berarti setiap penurunan satu satuan variabel dengan perubahan jadwal kerja oleh penyedia jasa akan mempengaruhi keterlambatan kerja sebesar 0,149 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti di penelitian ini. Selanjutnya, untuk nilai B3 atau nilai koefisien regresi X3 sebesar 0,088 merupakan variabel pembatasan ke lokasi pekerjaan merupakan pengaruh negatif terhadap keterlambatan kerja, yang berarti setiap penurunan satu satuan pembatasan ke lokasi pekerjaan oleh penyedia jasa maka akan mempengaruhi keterlambatan sebesar 0,088 dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk nilai B4 yaitu nilai koefisien regresi X4 sebesar 0,030 merupakan variabel adanya pekerjaan tambah atau kurang atau CCO mempunyai nilai pengaruh negatif terhadap keterlambatan kerja, yang berarti setiap penurunan satu satuan adanya pekerjaan tambah atau kurang oleh penyedia jasa maka akan mempengaruhi keterlambatan sebesar 0,030 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk nilai B5 atau nilai koefisien regresi X5 sebesar 0,075 merupakan variabel adanya perubahan rencana kerja di lapangan mempunyai nilai pengaruh positif terhadap keterlambatan, yang berarti setiap kenaikan satu satuan adanya perubahan rencana kerja di lapangan maka akan mempengaruhi keterlambatan kerja sebesar 0,75 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang selanjutnya, nilai B6 atau koefisien regresi X6 sebesar 0,034 merupakan penumpukan material mempunyai pengaruh negatif terhadap keterlambatan kerja, yang berarti setiap penurunan satu satuan penumpukan material maka akan mempengaruhi keterlambatan kerja sebesar 0,034 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk nilai B7 atau koefisien regresi X7 sebesar 0,203 merupakan variabel banyaknya pelaku usaha dan rumah masyarakat di lokasi proyek, yang mempunyai pengaruh positif terhadap keterlambatan kerja, yang berarti setiap kenaikan satu satuan banyaknya pelaku usaha dan rumah masyarakat di lokasi proyek maka akan mempengaruhi keterlambatan kerja sebesar 0,203 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk nilai B8 atau nilai koefisien regresi X8, maaf sebelumnya ini salah dalam pengetikan, yaitu sebesar 0,184 merupakan variabel terdapat banyak utilitas atau kabel PLN, Telkom, PDAM, fiber optik di proyek mempunyai pengaruh negatif terhadap keterlambatan kerja, yang berarti setiap penurunan satu satuan terdapat banyaknya utilitas atau kabel PLN, Telkom, PDAM, dan fiber optik di proyek maka akan mempengaruhi keterlambatan kerja sebesar 0,184 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari hasil di atas adalah fluktuasi harga material, adanya perubahan rencana kerja di lapangan, dan banyaknya pelaku usaha dan rumah masyarakat di lokasi proyek ternyata berpengaruh terhadap keterlambatan pekerjaan pedestrian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.